103,4 103,4 BFM BFM Radio Radio Musik Musik Asli Asli Indonesia. Indonesia. Masih di Ngopi Sehat Ngobrol Psikologi dan Kesehatan. Dengan tema hari ini adalah Profesional Tanpa Batas. Ada Kak Seta Awicaksana, psikolog, founder dan managing director Humanika Consulting. Ini Nurul mau sapa dulu nih. Pagi Kak Seta. Selamat pagi Kak Nurul. Apa kabar Selamat Kak pagi Seta? juga Bang Ilham. Pagi, Mm-mm. Alhamdulillah kabar baik. Sebelum lanjut, ini Nurul mau tahu dulu nih, Kak Seta. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan profesional dari sudut sudut pandang ilmu psikologi? Iya, Silakan Kak Seta. terima kasih. Kak Nurul, ini kayak pertanyaan ujian ya. Jadi kalau kita bicara masalah ini ya, saya disclaimer dulu ya, profesional tanpa batas itu bisa dilakukan dengan apa namanya, do what you love, love what you do. Nah, ini Mm-mm. artinya kita akan bisa mencapai apa namanya tanpa batas ini, profesional tanpa batas adalah bagaimana kita sangat engage atau sangat mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki itu, sepertinya tidak memiliki persyaratan itu akan tidak memiliki ya kita akan sulit ya untuk mencapai kata profesional ya, dan apalagi Mm-mm. pakai plus tanpa batas. Karena di profesional ini ada hal yang menarik ya, Kak Nurul ya. Jadi memang profesionalitas itu bisa kita maknai dengan kita artikan dengan bagaimana kita memahami benar ya mindful terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, kalau kita tidak bisa memahami dan mengaccept ya, tidak bisa menerimanya, nah itu kita cenderung gagal paham dan gagal bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya dengan profesional. Jadi Mm-mm. kita harus paham betul nih bahwa ketika kita bikin ya apapun itu ya, even kayak eh, apa namanya pacaran atau suami istri keluarga itu Mm-mm. kita harus profesional ketika kita sudah komit ya kita sudah mulai engage atau ijab kabul di situ ada komitmennya. Nah, Mm-mm. kita harus bisa menjalankan itu dengan benar-benar sungguh-sungguh. Jadi tahu perannya sebagai suami itu apa, sebagai kepala keluarga itu apa, nanti kalau jadi seorang kakek nantinya itu juga harus berpikir apa. Nah, itu profesional semua karena kita betul-betul tahu dan bisa mencintai apa yang kita ketahui itu. Demikian, Kak Oke. Nurul. Mm, Itu ada apa? Ada quotes-nya, ada bisa dibilang quotes nggak sih? Do what mm. you love what you do. Ya, betul Ya, sekali. jangan Itu kebalik-balik. baru bisa terjadi itu, ya. Itu profesional. Ya, itu tadi dari Profesional. ilmu psikologinya begitu. Mm-mm. Ini mungkin Kak Seta, kenapa nih kita harus bersikap profesional dalam bidang yang dijalani? Why? Ya, Kenapa? Mm-mm. apapun itu ya, apapun itu. Jadi ini dalam bentuk tanggung jawab, karena kalau kita tidak memahami dan kita tidak bisa apa memiliki, mencintai dan bertanggung jawab, itu artinya apapun yang kita kerjakan itu nggak akan bisa hasilnya optimal. Mm-mm. Jadi ya, let's say kepala keluarga gitu kan, sebagai kepala keluarga, ya sebagai bapak, gitu, sebagai ayah, sebagai suami, ya itu perannya udah pasti beda-beda ya kan. Dan bagaimana mengoptimalkan semua fungsi-fungsi itu, ya kalau kita paham sebagai seorang ayah nanti tugas dan perannya apa, baik nanti anaknya baik perempuan maupun laki itu juga beda juga. Nah, nanti perannya sebagai suami juga apa dan kita pahami betul dan kita bisa apa ya bisa optimal ya bisa mendapatkan Mm-mm. hasil yang sebaik-baiknya atas komitmen yang kita buat itu dan mungkin satu lagi ya kak ya jadi dengan kita mindful dengan apapun yang kita komitmenkan tadi setiap waktu yang kita miliki atau waktu yang diberikan kepada kita itu bisa optimal Mm-mm. jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya bayangkan kita seringkali dengar ya sudah dapat amanah sudah dapat tanggung jawab akhirnya mereka apa mereka keluhkan ya kan keluhkan misalnya gampang-gampang cerita aja gitu kan kalau perusahaan itu Mm-mm. kalau lagi ngomong di warung kopi gitu kan atau lagi ngopi bareng-bareng pasti ngomongin kantornya gimana sih kantor gua nih nah, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Heeh. Iya, nah, gitu sih saya nggak mau terusin Iya, lagi sih. iya. Jadi lebih ke biar optimal gitu ya Kak Seta ya. Makanya kita harus Iya profesional betul. di setiap bidang yang kita jalani. Oke, Kak Mm-mm. Seta, sebenarnya sikap profesional itu bisa nggak sih dilatih atau dipelajari? Iya jadi sebenarnya tadi kata kuncinya adalah kita paham paham betul terhadap apa yang ketika jadi ini.
seringkali gini, lu lu mau nggak, ini ada uangnya sekian gitu, iya, Mm-mm. iyain aja gitu kan. Mau Mm-mm. enggak MC gitu, misalnya di MC gitu kan, iya iya, tapi terus datang nggak tepat waktu, kemudian di MC-nya, kegiatan MC-nya jelek gitu misalnya, nggak seru. Pokoknya ya hanya mikir mau dapat finansial aspeknya, tapi dari sisi pelaksanaan tugas tanggung jawabnya dia nggak paham betul bahwa dia di situ harus sifatnya membawakan sebuah acara, kemudian Mm-mm. bagaimana dia juga harus respect terhadap tamu dengan menyebutkan nama dengan baik dan benar, kemudian dia harus membuat suasana menjadi lebih hidup dan sebagainya. Nah, kan kayak gitu-gitu kan dia harus benar-benar paham, walaupun gini, sorry ya kemarin gue jelek banget nih, gitu kan. Mm-mm. Karena gue di rumah ada masalah nih, ya itu nggak ada isu gitu kan. Artinya ketika Iya. sudah on gitu kan, sudah ada di udah komitmen dan kemudian sudah berjanji, ya harusnya sudah bisa bisa optimal kan pada saat menyajikan atau menampilkan itu. Jadi jangan sampai akhirnya yang dirugikan siapa? Banyak yang dirugikan, yang manggil kita, kemudian kedua ya pasti keluarga kita juga dirugikan. Kenapa? Besok nggak dapat 5 orderan lagi kan. Nah gitu kan, Mm-mm. itu akhirnya impactnya ke keluarga juga. Intinya itu yang ketika kita tidak optimal atau tidak memegang amanah kita dengan baik, ya tidak profesional ya istilahnya, ya itu akan dampaknya kemana-mana gitu Kak. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa. Bukan, Iya. bisa kemana-mana Kak. Nah, ini Hmm, bagaimana cara menyelesaikan masalah antara urusan pribadi, personal, dengan ya. tekanan pekerjaan supaya tetap bersikap profesional tuh. Jadi bisa tahu tempat-tempatnya gitu loh, porsi-porsinya. Itu memang sebenarnya apa ya, suatu hal yang menurut saya nggak mudah gitu ya. Bagi saya itu satu hal yang nggak mudah. Kita bicara satu sisi profesional, satu sisi lagi kita dihadapkan sama beberapa hal terkait dengan urusan pribadi ya. Ya, Mm-mm, saya punya pengalaman yang buruk ya. Buruk itu artinya saya pun dilema pada saat itu ya. Jadi saya mm-mm, sedang ngisi kegiatan training dan kemudian baru mulai itu sekitar jam, kita mulai itu ya jam 8 ya, jam 8 jam 9 baru mulai, mm-mm, dan ini pesertanya seluruh Indonesia datang dari mana-mana, dan trainingnya 2 hari. mm-mm, Saya udah masuk ke hari 1 hari, sorry, trainingnya 1 hari. Nah itu jam 9 mulai, kemudian nah biasanya dalam bertugas saya itu akan silent semua perangkat device saya ya, perangkat saya itu saya silent. Jadi memang getar pun tidak. Jadi memang udah pokoknya saya fokus ya kan, sampai akhirnya saya jelang yang namanya break. Biasanya break itu jam 10.15 ya. iya, ada break. 15. Mm-mm, Nah, break, kemudian peserta pada break, kemudian saya buka handphone. Nah, keluarga saya sudah nelpon saya itu 50 kali. Wah, saya kaget kan. banyak. Banyak, Mm, karena pas dikabarkan ya udah ada kabar duka. Nah, itu mm, ayah saya meninggal innalillahi. pada saat itu, ayah mertua saya. Nah, itu kan dilematis ya. Kita baru mulai, Iya, terus kemudian iya. saya tanya lah ke panitia kan. Ini Mm, saya kabar duka, mertua. Iya Pak, iya Mas boleh berkenan tuntaskan satu satu sesi lagi gitu kan. Nanti mm, bisa izin gitu kan setelah itu. Ya mm, kan dilematis juga ya. Ini kan orang mm, terdekat saya yang meninggal mm, gitu kan. Dan satu sisi saya harus menuntaskan atas permintaan panitia juga kan. Saya sudah sampaikan, jadi saya mm, ternyata empatinya panitia ya hanya sebatas ya Mas bisa lanjutkan gimana ya Mas ya gitu, nggak ada pengganti ya, nggak kan, nggak, kita nggak pikirkan masalah pengganti saat itu. mm, Ya, ya udah, akhirnya 1 jam setelah break itu saya diizinkan pulang ke sama panitia. Ya otomatis sudah terlambat, orang meninggalnya itu jam 8. Jadi mm, itu yang ya bagi saya merasa bersalah juga ya kan, merasa mm. dilematis dan sebagainya. Memang nggak mudah ya kalau untuk menjadi profesional, itu nggak mudah. Iya Tadi sih, walaupun benar. kita sudah apa namanya Mm, tadi ya, udah paham betul konsekuensi dan iya. sebagainya, tapi ada hal-hal yang tidak Mm, terduga yang akhirnya kita juga harus apa ya, dealing dengan ya sedih iya, kecewa iya. Maksudnya saya kok sama keluarga saya begitu, eh, mm, kadang-kadang profesional itu apakah harus sebegitunya, sampai kadang-kadang harus apa namanya, keluarga pun harus ditinggalkan padahal kan saya kerja juga untuk iya, keluarga gitu kan. iya, ini iya, ini iya, dilematis kayak gitu, itu Mas iya, Ilham. benar sih.
Kak, ini kan terkait dengan profesional. Kalau kita mau ngelamar kerja atau kita ada mau merekrut seseorang, pasti kan setiap orang tuh mengklaim dirinya tuh profesional, ya kan? Iya, Nah, betul, gimana sih betul. Kak cara kita tahu bahwa orang itu memang profesional? Itu bisa dilihat dari apanya gitu, Kak? Oke, Silakan Kak Seta. ya, sebelum kita lihat ke orang-orangnya ya, kita cek ke kita dulu ya. Mm-mm. Kak Nurul, biasanya sih saya cek ke kita. Kalau saya udah ngerasa nggak nyaman, biasanya ada aja ya, artinya alasan untuk tidak menyelesaikan tugas atau ada saja alasan untuk kita tidak hadir meeting dan sebagainya. Kalau udah nggak nyaman tuh Mm-mm. Mm-mm. seperti itu. Nah, itu tanda-tandanya kita sudah berkurang tuh profesionalitas. Ya, artinya tampilan kita sebenarnya nanti di luar itu ketika kita datang meeting itu suka terlambat. Mm-mm. Ya, terus kemudian sering tidak hadirnya juga. Nah, kemudian Mm-mm. tidak kontribusi juga pada saat meeting. Nah, itu hal-hal seperti itu adalah perilaku-perilaku sama ketika kita rasakan saat kondisi kita lagi nggak fit atau kita lagi tidak semangat atau tidak apa ya, lagi mager banget ya. Nah, itu sulit. Nah, contoh Kak Nurul nih ya, sebagai Iya. Mm-mm. host ya, itu kan sulit sekali gitu kan. Dalam kondisi apapun kan kita harus intonasinya nggak boleh turun gitu kan. Iya benar. Padahal kita sendiri kan apa ya, manusia juga kadang-kadang ada waktunya, apalagi kalau durasi siarannya panjang ya, bisa Mm-mm. 2 jam 3 jam, padahal kan kita juga lelah dalam konteksnya, kita juga pingin ini, kadang-kadang juga tadi juga ada satu siaran radio kan saya dengar juga lupa dimatikan tiba-tiba, terus tiba-tiba penyiarnya itu mengeluh apa, kerekam gitu, keterdengar terus habis On itu air. dipotong lagu kan. On air Iya gitu kan. iya Nah, iya iya iya. oh kan bener kan, artinya apa ya, tetap ada harus dia jaga pas lagunya telat masuk. Nah ini kan akhirnya kedengeran nih dia suaranya. Nah ini yang membuat menarik juga bahwa oh ya, seriang-riangnya penyiar ya pasti akan ini juga tuh. Nah paling itu sih Kak dulu biasanya, ya tadi ya, performance kita atau kinerja kita atau apa yang kita tampilkan jadi nggak optimal, jadi nggak terasa, orang bisa ngerasain kok orang ini Mm-mm. get in tune or not gitu, Mm-mm. ada di dalamnya atau tidak, itu udah terasa kok Kak. Gitu. Oh, iya iya. Tadi kalau meeting dia sering terlambat terus atau tidak hadir bahkan kurang berkontribusi gitu ya Kak Seta ya. Iya, asal nyimak aja, Oke. yang penting selesai meeting gitu, kapan selesainya gitu kan. Benar-benar. Ini kan kalau misalkan ngomongin profesionalitas kerja nih Kak Seta, tiap Hmm. perusahaan itu kan pasti punya kriteria atau indikator profesional yang berbeda-beda. Nah, secara umum nih Kak Seta, biasanya apa sih indikator profesional yang dilihat atau yang diharapkan oleh perusahaan terhadap karyawannya? Silakan Kak Seta. Iya, jadi gampang aja sih kalau kita di bisnis jasa ya, Mm-mm. biasanya adalah waktu pemenuhan servis kita, layanan kita. Ya tadi yang Mm-mm. seperti Kak Adip sampaikan. Berarti kalau di kita gitu kan, di apa namanya, di bisnis radio seperti ini, di news dan sebagainya kan, ketepatan waktu itu adalah hal yang menjadi indikator bahwa kita profesional ya. Jadi Mm-mm. kalau buka kita on time, tepat waktu, kemudian kapan lagu, kapan kita masuk. Nah, itu semua sudah ada waktu dan semua harus tepat semua. Ya, kayak tadi pagi ya, saya dengar ada satu nggak tepat waktu aja itu akan jadi kedengaran kan, walaupun cuma sepersekian detik, tapi menurut saya kalau orang jeli kan juga akan nyimak mengenai hal itu. Iya. Nah, ini yang menurut saya itu yang namanya profesional. Jadi memang timing, masalah waktu, ketepatan waktu, termasuk juga nanti masalah kehadiran, tepat waktu, kemudian lain-lain ya, kontribusi, semuanya itu lebih ke service. Sedangkan kalau bisa bicara barang, biasanya yang disebut dengan profesional ya menghadirkan barang dengan produk dengan kualitas yang dijanjikan. Kalau bilang Oke. barang ini speknya adalah A, B, C, ya kan bagusnya kayak gini, ya harus benar seperti apa yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai barangnya jelek ya kita bilang bagus. Nah, itu yang berbohong. Gitu, Kak Nurul. Oke. Satu Eh, lagi ya Kak Seta. Ada nggak silakan, sih Kak silakan. Seta titik di mana kita harus atau terpaksa berhenti untuk profesional? Mungkin lingkungan kerja yang tidak mendukung atau mungkin pokoknya situasi lingkungan yang tidak mendukung sehingga kita memutuskan untuk tidak profesional. Ada nggak sih Kak Seta titik-titik seperti itu? Pastinya ada. Mm-mm. Ketika kita sudah kehilangan cinta kita. Nah, itu lantas langkah yang harus kita ambil tuh baiknya bagaimana Kak Seta? Nah,
ya gampang kalau kita udah kehilangan rasa cinta kita ya tinggal kita mencari cinta yang lain kan katanya gitu. Nah, kan kita masih masih apa masih punya punya kesempatan untuk menyampaikan atau menyampaikan rasa cinta kita ke tempat-tempat yang lain kan. Kalau Mm-mm. di sebelah sini sudah tidak terpenuhi lagi, ya kita akan carikan ke tempat yang lain. Itu selama kita hidup ya itu yang harus kita cari. Jadi jangan sampai gini kita paksa tapi kondisinya justru kita banyak tadi menebar aura negatif kan, Ya benar. menebar lingkungan negatif di sekitar kita, apa ngedumel, ngomongin Mm-mm. perusahaan jeleknya, terus nggak ada yang bagus detik pun tentang perusahaan kita ketika kita ngobrol gitu kan. Itu mungkin bisa di self refleksi kita kalau udah makin banyak ngomong negatifnya, ya better kita shutdown di tempat itu gitu kan. Masalah Oke. tadi ya masalah nanti saya nggak dapat kerjaan lagi di tempat yang lain dan bla bla nggak punya penghasilan, ya itu satu resiko yang harus dilalui atau enggak ya apa namanya berpilih untuk tetap kembali menebar aura positif atau tetap bekerja kembali dengan aura positifnya atau ya tadi kalau nggak sanggup lagi ya shutdown gitu. Oke, alih-alih tidak profesional, mending shutdown dari tempat itu, begitu ya Iya, Kak Tips, Seta. tips Oke. untuk tetap bisa profesional tanpa batas di bidang apapun yang dijalani. Itu dan juga apa nih pesan-pesan untuk pendengar DFM Mania nih nantinya untuk yang mungkin masih belum tahu atau yang masih kesulitan bersikap profesional tuh kayak gimana? Itu Kak, sebelum kita iya, menutup acara ini. iya, terima kasih. Jadi merangkum saja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nurul, ada quotes-nya ya. Iya, Love what you do, do what you love gitu kan. iya, Nah, artinya adalah kata kuncinya adalah cinta. Jadi diulang-ulang kata kuncinya cinta. Jadi memang kenali dulu apakah ketika kita menerima apapun ya, baik pasangan, pasangan hidup apalagi gitu kan, pekerjaan, apapun komitmennya, pilihan-pilihan kita, ya pahami betul apa yang menjadi eh, pasangan kita ya, baik pekerjaan. Nah, kemudian kalau sudah pahami betul bahwa apapun apapun koneksitasnya itu adalah sumber rezeki kita. Jadi iya. dengan pasangan kita itu ya kita baik dengan pasangan kita ya itu sumber rezeki kita juga gitu. Kita baik dengan pekerjaan kita, insya Allah itu juga jadi rezeki yang bermanfaat juga buat kita. Jadi kenali itu dan yang kedua jangan jangan apa ya menjadi indikator gini, jangan eh, spread aura negatif karena itu akan mendatangkan aura negatif yang lain. Baik, kalau memang sudah tidak sanggup lagi menahan ucapan atau aura negatif yang kita keluarkan, lebih baik Anda segera mencari tempat untuk yang lebih baik untuk diri Anda. Demikian, Kak Ilham. Iya. Berarti intinya mencari kenyamanan dan cinta di dalam sebuah tempat itu ya kayak. Kalau udah nyaman Dimanapun. tuh, iya dimanapun kalau udah nyaman pasti ke depan bakalan enak dan nyaman terus Dan rasanya profesional. gitu loh. Dan tanpa Iya, dan batas. profesional. Siap. Oke, oke, oke. Makasih Kak Seta, psikolog, founder and managing director Humanika Consulting karena sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol dan sharing lewat inspirasi dan mandiri. Makasih Terima ya kasih, Kak untuk Bang waktunya. Ilham. Sama-sama, Iya. Kak Nurul. Terima kasih. Sehat-sehat Sampai Kak. ketemu lagi. Iya. Iya, Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.